Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kali ini kita akan membahas masalah fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk Px per Qx ya. Bilangan rasional P per Q. Nah, pokoknya yang difungsikan adalah kebilangan rasional. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan sebuah bilangan real x kepada bilangan rasional Px per Qx dengan Px dan Qx adalah fungsi polinomial atau bilangan berpangkat dan Qx tidak boleh sama dengan 0. Fungsi polinomial itu adalah fungsi bilangan berpangkatnya dan Qx tidak boleh sama dengan 0. Nah, apa itu bentuk umum dari fungsi rasional? Fungsi rasional bentuk umumnya fx sama dengan px per qx dengan a dikali x pangkat m ditambah a dikali x m dikurang 1 ditambah titik-titik a 1x ditambah a0 per qx b pangkat x pangkat n b pangkat x n dikurang 1 ditambah titik-titik bx ditambah b0 dengan syarat Q tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau penyebutnya sama dengan 0, bentuknya adalah tak terhingga ya, tak terhingga. Ini adalah bentuk umum dari fungsi rasional. Fungsi rasional yang paling sederhana itu adalah fx sama dengan 1 per x. Fungsi rasional yang paling sederhana adalah fx sama dengan 1 per x. Nah, kita uji pemahaman kita masalah fungsi rasional. Nah, silahkan perhatikan soal-soal berikut ini. Nah, contoh soal, tentukan manakah yang termasuk ke dalam fungsi rasional. Nomor 1, fx sama dengan 2 per x dikurang 4. Nomor 2, fx sama dengan 1 per x dikurang 5 kuadrat. Yang ketiga, fx sama dengan 2x dikurang 1 per x ditambah 3. 4, fx sama dengan 4x dikurang 8 per 2. 5, fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dibagi 8 per x dikurang 4. Nomor 1 benar ya, fungsi rasional, karena bentuk yang paling sederhana itu adalah fx sama dengan 1 per x. Ini nilainya 2 per x dikurang 4. Jelas fungsi rasional. Yang nomor 2 jelas juga ya, karena x dikurang 5 dikuadratkan itu nilainya sama dengan x kuadrat dikurang 5x dikurang 5x dikurang ditambah 25 maka jelas ini fungsi rasional 1 per x kuadrat dikurang 10x ditambah 25. Nah, nomor 2 jelas fungsi rasional. Nomor 3 jelas ini disebut dengan fungsi rasional. Nah, karena bentuknya px per qx ya. Nomor 4, nah ini kita uji dulu. Fx itu 2 dalam kurung 2x dikurang 4. Ini 2-nya bisa kita keluarkan per 2. Tewas tinggalnya, maka fungsi fx sama dengan 2x dikurang 4. Nah, ini adalah fungsi linier ya, berarti ini bukan fungsi rasional. Nomor 5 juga kita faktorkan dulu, kita sederhanakan dulu. Bisakah disederhanakan? Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 per x dikurang 4. Maka pikirkan dua bilangan, apabila dijumlahkan hasilnya min 2, apabila dikalikan hasilnya sama dengan a kali min c min 8 ya. Maka bilangan kita temukan min 4 ditambah 2 min 4 dikali 2 ya, cocok bilangannya. Maka ini fx sama dengan x dikurang 4 x ditambah 2. Tewas x dikurang 4 nya tewas, tinggal fx sama dengan x ditambah 2. Ini merupakan fungsi linier, berarti bukan fungsi rasional. Nah, jelas ya, membedakan antara fungsi rasional, bentuk yang paling sederhana itu tadi, ingat 1 per x. Nah, sekarang kita melukis bagaimana ya cara melukis dari fungsi rasional. Nah, ini bentuk grafik fungsi rasional. Nah, melukis grafik fungsi rasional. Nah, bentuk grafik fungsi rasional
adalah sebagai gambar yang warna kuning. Langkah-langkah dalam melukis grafik adalah yang pertama, tetap menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Mana titik potong terhadap sumbu X? Nah, itu. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua adalah tentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Nah, itu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, maka X sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan nilai asimtot. Apa itu nilai asimtot? Nilai asimtot adalah garis lurus yang makin didekatkan oleh grafik fungsi, bahkan sampai berimpit, tetapi tidak pernah memotong grafik itu, tidak pernah memotong garis tersebut. Untuk X atau Y tak terhingga tetapi tidak sampai memotong garis tersebut. Pokoknya asimtot itu adalah garis lurus yang makin didekati oleh grafik fungsi sampai berimpit dengan grafik tersebut tetapi tidak pernah memotong. Asimtot itu ada dua, ada asimtot datar. Nah, yang garis merah adalah asimtot datar yang horizontal, ada yang sejajar dengan sumbu X. Nah, coba lihat grafiknya mendekati tapi tidak pernah memotong. Kita lihat pangkat untuk menentukan asimtot datar. Kita melihat pangkat dari Px per Qx. Jika M sama dengan N, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan A per B. Maka asimtot datar kita adalah A per B. Jika pangkatnya sama, bilang pecahannya itu, maka Y sama dengan A per B. Yang B, jika M kecil dari N, maka asimtot datar kita Y sama dengan 0 atau sumbu X ya. Y sama dengan 0 atau sumbu X. Yang ketiga, jika M besar dari N, maka fungsi kita tidak memiliki asimtot datar. Berarti tidak memiliki asimtot. Jika M besar dari N, jika pangkat M lebih besar dari N, maka tidak memiliki asimtot. Yang B adalah asimtot tegak. Nah, yang sejajar dengan sumbu Y, berarti ini adalah asimtot tegak. Nah, coba kita perhatikan kurvanya, tidak memotong sama sekali asimtot tegak kita. Nah, maka membuat penyebutnya menjadi 0. Untuk menentukan asimtot tegak, membuat penyebut menjadi 0 atau Qx sama dengan 0. Inilah langkah-langkah dalam melukis. Dan yang keempat adalah kita menentukan titik bantu kita agar kita gampang dalam melukis grafik. Titik potong bantu kita adalah min N, terserah bilang negatif apa positif. Nah, ini terserah ya, mau banyak apa sedikit. Kalau lebih banyak tambah bagus lagi. Nah, ini adalah titik bantu terhadap sumbu X. Nah, bagaimana cara melukisnya? Kita lihat contoh soalnya biar lebih paham. Lukislah grafik fungsi rasional 2x dikurang 5 per x dikurang 1. Nah, kita jawab. Langkah yang pertama apa tadi? Kita menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka y sama dengan 0. Berarti fx kita ganti dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2x dikurang 5 per x dikurang 1 ya. X dikurang 1 kita kali silang 0, berarti 2x dikurang 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 5, X sama dengan 5 per 2. Maka titik potong kita adalah 5 per 2, 0. Titik potong terhadap sumbu X kita adalah 5 per 2, 0. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Berarti kita ganti X sama dengan 0. 2 kali 0 dikurang 5 per 0 dikurang 1. 2 kali 0, 0. Min 5, hasilnya min 5 per min 1 sama dengan 5 ya. Maka Y sama dengan 5. Maka titik potong kita adalah 0,5. Maka titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0,5. Yang ketiga adalah menentukan titik asimtot datar. Kita lihat pangkatnya. Oh, ternyata M sama dengan M ya. M sama dengan N pangkatnya. Maka Y sama dengan A per B. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2 ya. Berarti nilai Y kita sama dengan 2. Asimtot datar kita sama dengan 2. Yang keempat, asimtot tegak. Asimtot tegak menjadikan penyebut sama dengan 0. Px kita sama dengan X dikurang 1 ya.
Qx sama dengan 0, berarti X dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1. Yang kelima, titik bantu kita. Titik bantu terserah. Kalau saya mengambil X sama dengan min 3, min 2, min 1, 2, 3, 4. Nah, ini titik bantu saya. Terserah mau menggunakan yang berapa aja boleh. Nanti Y sama dengan 2X dikurang 5 per X dikurang 1. Kita ganti X sama dengan min 3. 2 kali min 3 dikurang 5 per min 3 dikurang 1. Min 6 dikurang 5, min 11. Min 11 per min 3 dikurang 1, min 4. Berarti min 11 per min 4 sama dengan 2,75. Berarti Y kita 2,75. Begitu juga untuk selanjutnya, seterusnya, maka kita akan menemukan 3. Kita sub ya, 3,5. Terus min 1, 0,5. Kita masukkan 3, 0,5. Kita ganti X-nya sama dengan 4. Berarti nilai kita sama dengan 1. Nah, kita sub dengan hal yang sama seperti nomor 1. Nah, sehingga kita udah menemukan titik bantu kita. Kita lukis ya. Sekarang kita lukis. Yang pertama kita masukkan titik potong terhadap sumbu Y X 5/2,0. Titik potong terhadap sumbu Y 0,5. 0,5. Asimtot datar kita yang sejajar dengan sumbu X, 0, Y sama dengan 2. Asimtot tegak kita yang sejajar sumbu Y, berarti nilainya sama dengan X sama dengan 1. X sama dengan 1. Nah, ini asimtot tegak kita X sama dengan 1. Nah, titik-titik penghubung kita 2 min 3,275 di situ. Min 2,3 ke atas sedikit, min 2,3. Terus min 1,35. Min 1,35. Nah, ini titik kita. Kalau kita lukiskan, ini adalah kurva kita. Nah, itu. Coba kita perhatikan, tidak memotong, kurva tidak memotong itu ya. Grafik asimtot kita, asimtot datar kita nggak dipotong oleh kurva. Yang kedua, 2,-1 ke bawah. Terus 3,05 di atas dikit, 3,05. Nah, 3,05. Terus 4,1 lebih ke atas lagi, 4,1. Nah, kalau kita lukis kurva kita makin banyak titiknya makin bagus ya. Nah, itu. Nah, coba kita perhatikan, kurva tidak pernah memotong asimtot tegak atau asimtot datar kita. Nah, itulah langkah-langkah dalam melukis grafik. Yang pertama, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, menentukan titik asimtot, menentukan garis tegak atau asimtot tegak, lalu kita lukis garis bantu kita. Nah, itu ya langkah-langkah dalam melukis kurva atau fungsi dari fungsi rasional. Sekian, terima kasih.